Baik, Kakak, walaupun ini baru 3 orang yang masuk, mungkin kita akan mulai saja 1 menit lagi dah, 19.20, biar tidak terlalu malam juga, nanti yang lainnya bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kak Ang, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Sehatnya. Kak Siti, kumaha? Kak Fahri, menuju ke luar lah gitu. Ya, oke, baik, kakak sekalian, untuk hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan modul 1.5. Ya, sudah tidak terasa, mungkin sebentar lagi kita akan tatap muka, ya kakak sekalian, tatap muka di Insya Allah di tanggal 27 Oktober ya kakak sekalian, yang akan kita tatap muka. Dan untuk yang gelombang 1, minggu minggu ini di tanggal 13 Oktober sudah mulai untuk tatap muka. Ya. Yang lainnya belum masuk. Nah, ya kita langsung saja. Baru pada masuk. Oke, baik. Alhamdulillah sudah pada masuk semuanya. Kita mulai saja. Untuk saya share screen kan dulu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kakak sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, dan apa yang selalu kita akan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya demi anak-anak sekolah, dan terutama untuk kita semuanya mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Iya, ya, kakak sekalian, sudah tampil untuk PowerPoint-nya? Sudah. Sudah ya? Oke, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ya, di ruang virtual ini, yang alhamdulillah hari ini kita pertemuan 1.5, ya. Nanti di hari Kamis depan ya, agak lumayan panjang kakak sekalian, dari modul 1.5 ke 1.6, free-nya ya, jadi kakak lebih banyak nanti untuk asinkronus ya. Nanti ketemu lagi nanti di hari Kamis. Kalau di hari Kamis lagi itu modul 1.6. Dan tak lupa mengingatkan kembali untuk kakak sekalian, untuk membuat video pembelajaran ya kakak selama 30 menit, dan nanti diunggah pada 22 Oktober ya, 22 Oktober di pertemuan modul 2.1 ya. Video selama 30 menit yang isinya dari mulai inti, terus dari pembukaan, terus inti, penutup ya, sampai seperti itu. Nah, sekarang seperti biasa saya akan membacakan terkait dengan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, ketik raise hand atau klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan
teknis adalah hal yang wajar ya kakak sekalian. Ya. Halo Bapak Ibu atau halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini sangkut pautnya dengan kurikulum Merdeka ya kakak sekalian. Terus nomor 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, di sini nanti kita bagaimana sih cara untuk merencanakan atau menyusun program PJOK dengan menggunakan backward design. Ya, seperti itu kakak-kakak sekalian. Oke, selanjutnya, nah agenda kita sesi ini yaitu yang pertama backward design. Nah, nanti backward design ini apa namanya? Kita seiring berjalannya slide ini itu adalah backward design gitu Kak. Ya. Oke, jadi nanti kakak bisa memahaminya. Oke. Terus yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ya, kakak sekalian. Oke, besar harapan kakak sudah membaca modul 1.5 ya di LMS. Nah, yang pertama yaitu aktivitas 1 backward design ya dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini ya aktivitas 1. Oke, selanjutnya, nah di sini kakak diawali dengan kata-kata ini kita bisa menggunakan backward design itu. Nah, nanti kita simpulkan di akhir bagaimana terkait dengan backward design ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kakak sekalian. Di sini, menurut kakak sekalian, dari skala 1 nih, 1 sampai 10, nah, itu kotak, ya, kira-kira seberapa dalam sih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh diketik di kolom chat. Ya, jadi di sini menurut Bapak Ibu atau kakak sekalian dari skala 1 nih 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam sih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini? Boleh diketik di kolom komentar. Apakah 1, apakah 2, apakah 3, 4 ya mungkin 1 mah nggak mungkin ya. Ya mungkin bisa 5 atau 6,7 atau 7 atau 8. Nah, mangga Kak terkait dengan uh, seberapa dalam sih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini ya yang kita kan sering mengajar juga dengan kurikulum PJOK ini. Boleh diketik di kolom chat berapa skalanya dari 1 sampai 10. Kaang 6,5. Yo, yang lainnya boleh 5, kasih 5. Kak Ahmad 6. Terus siapa lagi? Kak Erik belum? Kak Erik, Kak Fahri. Ya, Kak Fahri 6. Kak Fahri 6, Kak Erik 5. Ya, rata-rata di 5, 6. Nah, oke. Mungkin Wilujeng, Kareja, mangga. Mangga Kareja biasa diawas heula, dibaca heula. Menurut Kak Reja dari skala 1 sampai 10, kinten-kinten atau kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Enggak, skala 1 sampai 10. Boleh diketikkan Kak. Kak Ang 6,5, kasih 5, Kak Ahmad 5. Oke, saya ingin tahu dari mulai Kak Aang dulu deh. Kenapa sih 6,5, Kak?
Kang, kenapa Kang berpikiran bahwa Kang hanya 6,5 nih memahami tentang atau seberapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK? Mangga Kak. Khususnya ya memang sekarang dengan kurikulum merdekanya, saya merasa pribadi belum merasa terlalu mendalam untuk mengerti tentang kurikulum merdeka khususnya. Sehingga menilai diri pribadi ya masih standar 6,5 untuk pemahaman tentang kurikulum. Ya, seperti itu ya. Ya, Oke, terima kasih Kak terkait dengan skalanya. Oke, coba boleh Kak Siti, kenapa memilih angka 5? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa saya memberikan prediksian 5 ya, karena satu, saya belum begitu memahami sepenuhnya apa itu kurikulum merdeka, terutama dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, kita ini, ya terutama mungkin saya pribadi, masih kadang-kadang ya dalam proses pembelajarannya hampir sama dengan kurikulum K13. Itu hanya membedakannya mungkin di sini sama-sama terfokus terhadap anak didik gitu ya. Terus metode pembelajarannya juga hampir sama, ada face learning, classroom learning gitu. Jadi yang esensialnya itu ya hanya mungkin ada sedikit penerapan dari teknologi itu. Dulu juga sama di kurikulum 13 juga penerapan ke teknologinya ada gitu. Jadi ya intinya lah belum memahami sepenuhnya gitu. Ya, ya Kak, terkait dengan sebetulnya sih kalau misalkan kita secara di lapangan ya Kak ya, kalau misalkan kita selihat kasat mata ya hampir sama saja sebetulnya terkait dengan kurikulum merdeka, kurikulum 2013. Mungkin nah di sini kita akan memahamkan kan yang tadi ada 3 karakter kurikulum merdeka. Ya, 3 karakter kurikulum merdeka itu yang pertama ya fokus pada yang membedakannya ya, kalau kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka mungkin lebih ke fokus pada materi esensial ya. Terus yang keduanya itu terkait dengan fleksibilitas pembelajarannya Kak ya, sama satu lagi itu pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, di sini terkait dengan apa namanya fokus pada materi esensial itu mungkin kalau misalkan bisa saya katakan ya, saya pun kita sharing ya tentang kurikulum merdeka. Jadi kita bisa memilih materi-materi yang esensial ya, terutama yang sudah kita pelajari nih Kak di sebelum-sebelumnya, ada pemanfaatan aset ya kan, aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin di kurikulum merdeka ini mah ya kita bisa nih materi apa saja yang kita bisa ajarkan ya kan, yang kita bisa kasihkan ke peserta didik ya, agar anak dapat bermakna. Intinya itu kan, memaknai bahwa apa namanya PJK itu atau bergerak itu ya bisa sepanjang hayat ya. Itu terkait dengan karakter kurikulum merdeka yang pertama, yaitu terkait fokus pada materi esensial. Makanya kalau bisa dibilang buku paket itu kan tidak terlalu kita lihat buku paket kan, untuk kurikulum merdeka itu sumber kita mau di mana saja seperti itu ya kayak itu untuk kurikulum merdeka. Itu pengalaman saya, sharing saya. Mungkin dari yang lain mungkin ada tanggapan nih terkait dengan kurikulum merdeka, boleh coba Kak Fahri. Kak Fahri, kita kembali lagi di sini. Nggak apa-apa mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Fahri. Ya, izin saya menyampaikan pendapat terkait skala yang saya tulis. Nah, itu skala aja. Sedikit banyaknya mengenai tentang skala itu, kenapa saya memilih angka 6, kurang lebihnya secara konsep pemahaman yang sudah kita pelajari, terutama saat di awal melakukan diseminasi pengembangan kompetensi ini, ya secara pemahaman sudah begitu kompleks, sudah begitu cukup paham.
mengenai pengembangan kurikulum PJOK terutama di kurikulum Merdeka ini. Hanya belum sampai ke implementasinya. Jadi skala 6 itu untuk pemahaman secara konsepnya sudah cukup paham, hanya pada pelaksanaan atau implementasi pembelajarannya belum sepenuhnya mengerti apa yang harus dilakukan, karena tadi kan berkaitan entah itu dengan tantangan, hambatannya, atau situasi dan kondisi di lapangannya seperti apa, bagaimana cara kita mensikapinya gitu. Jadi belum sepenuhnya terrealisasikan untuk implementasinya. Mungkin seperti itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahri. Ya betul ya. Karena kalau misalkan secara konsep mungkin kita pun sudah kayak gini nih konsepnya nih. Tapi ya memang itu ya, tantangan kita ya, tantangan kita semua mungkin ya, atau pengalaman kita semua ketika di lapangan itu ya kadang ada hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita atau rencana kita, ya kan? Udah direncanain nih dari awal kayak gini, tapi ketika di lapangan, oh ada yang beda seperti apa. Nah itulah mungkin tantangan kita, dan kita coba terus ya kakak sekalian dengan metode-metode yang sudah kita pelajari dari mulai modul titik 1, titik 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ya, dan sekarang itu 1.5 terkait dengan backward design. Ya, oke. Kita lanjut saja ya kakak sekalian. Kita lihat ini dulu deh. Ada Kak Rahman, skalanya 8, pengen tahu nih. Kak Rahman boleh? Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Saya menilai diri saya sendiri mengenai pemahaman kepada kurikulum PJOK, yaitu dengan skala 8, karena tadi hampir sama sih dengan Kak Fahri. Mungkin dari segi pemahaman sudah cukup paham tentang materi-materi atau tentang ya mungkin bisa dibilang seluk-beluk PJOK mungkin, karena lumayan sudah lama juga mengajar PJOK. Cuma emang kesulitannya itu ketika di lapangan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian untuk mengaplikasikannya itu memang tidak mudah dengan apa yang dibayangkan atau dengan yang tertuang di kurikulum PJOK. Misal seperti contoh yang metode pembelajaran student center atau yang berpusat pada siswa, itu memang salah satu kesulitan menurut saya gitu untuk mengaplikasikannya, karena untuk mengkondisikan siswanya aja lumayan sulit dengan berbagai karakter. Iya, nah, mungkin seperti itu Kak, pendapat saya. Kalau dari segi pemahaman sudah cukup paham, cuma dari realisasi aplikasi di lapangannya sampai saat ini saya masih merasa kesulitan. Mungkin seperti itu Kak. Iya Kak, betul. Apalagi mungkin yang jenjang SD ya Kak ya, terkait dengan student learning itu agak lumayan, apalagi yang kelas 1 ya, kelas bawah itu mungkin agak sulit juga untuk mengkondisikan ya Kak. Oke, selanjutnya kita maju. Nah, di sini tadi udah kita lihat skala kita masing-masing, ada 6, ada 5, ada 8. Nah, di sini saya ingin tahu nih kakak sekalian terkait dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mangga boleh diketik di kolom chat. Boleh dari sekarang. Ya, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini? Boleh diketik di kolom chat.
Ya, mangga Kak. Yang sudah boleh di enter saja. Ya, kakak-kakak mengingatkan kembali untuk hari ini kita hanya 2 JP saja ya kakak sekalian. Jadi sampai 8.50 ya, 9.20 kita mulai, 8.50 kita beres. Mangga kakak yang sudah boleh langsung enter saja. Apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ini? Nah, di sini kata Kak Ahmad untuk keseimbangan. Ya, oke, ada lagi mungkin yang lainnya dulu. Mangga yang lainnya. Kak Siti. Tujuan dari adanya penjajah adalah untuk memberikan materi tentang pengetahuan olahraga untuk pembentukan sikap, karakter, dan keterampilan. Yes. Ada lagi, mangga yang lainnya. Ya, untuk meningkatkan pembentukan karakter dan rasa sportivitas, memfasilitasi peserta didik untuk mengenal berbagai macam aktivitas gerak, mengenal gaya hidup sehat, dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini saya menarik sekali Kak Ahmad ini untuk keseimbangan. Maka Kak Ahmad, maksudnya dari untuk keseimbangan itu seperti apa, Kak? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Hmm. Mohon izin. Ini Ya, menurut yang saya, menurut saya karena apa ya, kalau misalkan setiap sekolah atau setiap lembaga pendidikan hanya memberikan pelajaran atau materi-materi tentang selain olahraga, itu ya apa ya, ya memang tidak seimbang. Karena apa, kita maaf ya Kak, dituntut untuk ilmu itu kan untuk diamalkan gitu. Kita hidup di dunia gitu. Nah di dunia ini ya untuk seimbang, untuk ada kesehatan buat jasmani dan rohaninya, ada buat apa, untuk ya istilahnya untuk pengamalan di dunianya juga gitu. Bahkan terus terang Kak, ini maaf ya agak-agak melebar, pesantren salafiyah sekarang pun menerapkan adanya kegiatan olahraga di tempat pesantren. Seperti kalau pesantren modern pasti sudah ada gitu kurikulumnya. Ini pesantren salafiyah Kak, udah ada loh, sudah diterapkan loh. Contohnya di Sempur, di saya di sini di Ciamerang, kemarin kegiatan 17 Agustus ada perlombaan main bola, bahkan didukung sama kiainya, sama yang pengasuh pondok pesantrennya. Contohnya seperti itu. Apalagi di tempat-tempat atau di kota-kota lain yang udah berkembang. Itu contohnya. Untuk keseimbangan lah intinya. Kalau saya berpikirnya ke situ, itu menurut saya. Mungkin ada masukan atau saran yang lain gitu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Ahmad. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke Kak Ahmad, ya untuk keseimbangan, ya betul juga sih ya. Ya intinya tadi kata Kak Ahmad itu terkait dengan keseimbangan itu, jadi kita harus seimbang terkait dengan jasmani dan rohaninya. Jasmaninya pun terus harus dijaga ya kan, yang rohani pun tetap harus dijaga. Jadi seimbang semuanya ya Kak, seperti itu. Oke, mungkin di sini
Yang lainnya terkait dengan ini rata-rata mungkin ya tujuannya itu adalah pembelajaran PJOK adalah untuk memberikan materi pengetahuan pasti ya, pengetahuan olahraga, pembentukan sikap dan keterampilan. Itu pasti keterampilan mah ya, seperti itu. Terus di sini, nah untuk mengembangkan anak-anak kata Kak Ibrahim itu untuk mengembangkan anak-anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional dan tentunya kesehatan. Ya, ya, seperti itu ya Kak ya. Ya, tadi kata Kak Ahmad pun bisa untuk keseimbangan dan mungkin di sini pun terkait dengan tujuan dari saya simpulkan ya dari semua apa namanya jawaban-jawaban yang Kakak sudah kirimkan di kolom chat ini terkait dengan tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu adalah ya satu pastinya mengembangkan ya Kak, mengembangkan keterampilan ya kan, terus pengetahuan. Nah, di pengetahuan terus terkait dengan sikap atau karakternya ya. Nah, untuk keterampilan gerak ya contohnya misalkan kita mengembangkan terkait dengan kalau di SD itu ada yang pertama banget itu pasti gerak non lokomotor dan lokomotor ya. Kalau misalnya di SMP atau lanjutan itu udah ke kayak gerakan teknik dasar basket, ya kan, teknik dasar sepak bola. Nah, sebetulnya mengenalkan gerakan keterampilan-keterampilan. Dan untuk disikapnya, yang pastinya kita menanamkan rasa sportivitas, ya kan, rasa tanggung jawab, rasa tenggang rasa, bagaimana kita bisa menerima kalau misalkan kalah ya kan, dan bagaimana kita ketika posisinya menang harusnya seperti apa. Nah, kita harus bisa menanamkan terkait sikap tersebut. Terus disiplin ya kan, gimana caranya anak-anak itu bisa baris dengan rapi gitu kan, dengan kesepakatan apa di awal dengan anak-anak ya kan, pastinya ada seperti itu terkait dengan sikap ya. Di penilaian pun atau asesmen pun pastikan ada yang namanya penilaian sikap, ada yang namanya penilaian afektif itu sikap, atau penilaian sikap motor, dan penilaian pengetahuan ya, seperti kayak. Dan pasti di pengetahuan itu ada yang namanya literasi fisik ya. Literasi fisik itu ya anak-anak bisa paham gitu kan, itu pun kita maksudnya literasi ya. Literasi fisik itu literasi gerak terkait anak, cara bagaimana gerakan non lokomotor ya kan, gerakan teknik dasar basket, teknik dasar sepak bola, itu pun termasuk literasi ya. Literasi fisik ya Kak. Seperti itu terkait dengan adanya tujuan pelajaran PJOK itu, yaitu untuk mengembangkan dan mungkin tadi keseimbangkan pun masuk ya Kak ya, menyeimbangkan antara rohani dan jasmani. Terus kita mengembangkan keterampilannya, terus pengetahuannya ya kan, ya terus sikapnya, dan tujuan akhirnya yaitu anak-anak bisa enjoy di PJOK dan bisa memaknai atau apa ya, memaknai ketika PJOK itu ya penting loh gitu, dan bergerak sepanjang hayat, misalnya seperti itu ya Kak. Jadi digunakan dalam sehari-hari, terus mereka bergerak ya kan sepanjang hayat, bahwa olahraga itu penting untuk tubuh kita, untuk tubuh mereka, seperti itu. Oke, itu terkait dengan tujuan pelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak sudah paham ya terkait dengan tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Selanjutnya di sini ada menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024. Kakak-kakak sudah punya kan ya yang terbaru ya, CP yang terbaru, yaitu di sini pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan. Terus konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Terus yang keduanya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, terus membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, di sini ya, menurut capaian atau CP PJOK 2024,
ya pembelajaran bagi peserta didik, ya kan, dalam nah di sini ada mengembangkan, terus ada membantu dan memberi dukungan mereka memiliki gaya hidup sehat. Nah, kita sebagai fasilitator mungkin untuk mereka semuanya. Nah, inilah yang mungkin kita harus bisa berikan kepada mereka ya, seperti itu kakak sekalian. Terus di sini, nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Yang mau langsung boleh ya kakak-kakak raise hand, yang mau di kolom chat boleh. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini. Terlepas dari kurikulum apapun, yaitu mau kurikulum 2013 ya kan, kurikulum yang sebelum 2013 mungkin atau kurikulum sekarang Merdeka, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, itu kakak di sini. Boleh diketik di kolom komentar. Apakah sudah sebagai acuan nih tujuan mata pelajaran ini gitu. Menurut kakak seperti apa? Mangga. Boleh diketik atau mau yang angkat tangan? Oh, saya mah angkat tangan aja, mangga. Langsung resen aja. Oke, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, itu. Terkait dengan menjadikannya sebagai acuan, apakah kakak-kakak sudah menjadikannya sebagai acuan, tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran ini, atau tujuan mata pelajaran ini, atau tujuan mata pelajaran PJOK. Enggak, boleh di ini. Oke, di sini ya, oh, yang tadi ini mah. Ya, enggak, boleh diketikkan di kolom komentar atau ada yang mau langsung creation boleh. Mangga, Kak. Mangga di ya langsung aja diketikkan, Kak, ya. Nanti kita berdiskusi di sini. Boleh diketikkan, Kak.
Ya, mangga Kak. Belum ada yang mengetik, boleh? Oh, ini ya. Sudah cuma memang terkait dengan berbagai keadaan di lapangan sehingga tidak semua tujuan PJOK tercapai. Oke, terus. Mana nih? Kak Ahmad, ya sudah. Oke, terus Kak, saya pribadi masih banyak belajar tentang kurikulum hanya dalam hal pemahaman tentang tujuan kurikulum, hampir memahami setiap kurikulum yang ada di mata pelajaran PJOK. Terus di sini untuk tujuan pelajaran ya cukup memahami Kak Erik, namun tidak begitu mendalam dan apa yang telah saya pahami terus menjadikan acuan saya untuk pembelajaran PJOK yang saya lakukan. Terus Kak Siti, saya sudah memahami dengan baik tujuan mata PJOK dan sudah menjadi sebagai acuan dalam pembelajaran yakni untuk mengembangkan potensi anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani baik secara mental, emosional, sosial, dan keterampilan. Terus Kak Hadi, tentu saja sudah walaupun belum sepenuhnya bisa diaplikasikan pada saat pembelajaran. Salah satunya misalkan pada saat kita memiliki tujuan untuk memfasilitasi minat dan bakat peserta didik, tidak semua bakat mereka bisa difasilitasi. Oke, coba Kak Erik, ya terkait Kak Erik, enggak boleh open mic-nya, tanggapannya terkait dengan yang sudah diketik, bisa dijelaskan kembali Kak Erik, enggak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tujuan pembelajaran yang mungkin saya cukup memahami ya, yaitu untuk mengembangkan keterampilan siswa ataupun mental dan yang lainnya. Nah, mungkin itu selalu dibuat acuan untuk saya untuk mengembangkan potensi anak ataupun minat anak dalam pembelajaran PJOK, sehingga pembelajaran PJOK yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik dan ya anak terus bersemangat untuk berolahraga gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erik. Oke, coba saya tanya lagi untuk Kak, siapa nih yang udah? Kak Hadi, boleh Kak Hadi? Halo Kak Hadi? Halo, untuk Kak Hadi ada? Oke, mungkin lagi kemana ya? Oh masih belum bisa. Oh iya, ya tergendala itu ya Kak ya. Kayaknya itu softwarenya Kak. Ya, harus install lagi kayaknya itu untuk mic-nya. Oke. Ya kita lihat dari jawaban-jawaban kakak-kakak sekalian terkait dengan ya tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, mungkin ya menurut saya ya pasti gitu kan. Apa namanya, kita harus mempunyai tujuan pembelajaran ini ya sebagai acuan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tidak sebagai acuan untuk tujuan pembelajaran ini nih, ya mungkin ya kan berbeda dengan kurikulum nantinya gitu kan, terkait dengan tujuan pembelajaran seperti apa ya kan. Nah ini sebagai acuan juga untuk kita membuat perencanaan atau modul ajar kah atau RPP kah ya, terkait dengan tujuan mata pelajaran ini kita harus paham gitu kan.
dan pastinya harus kita jadikan sebagai acuan seperti itu ya Kak. Dan pastinya di sini tujuan pentingnya yaitu ya mengembangkan tadi kan, tujuan penting mengembangkan keterampilan fisik, meningkatkan kesehatan, dan membangun sikap positif ya, karakter yang positif itu kan terhadap olahraga ini ya. Seperti itu ya Kak, terkait dengan tujuan mata pelajaran PJOK ini dan menjadikan sebagai acuan itu pasti dan harus ya, kalau menurut saya seperti itu sih. Dan tadi Kak Siti pun di sini bilang saya sudah memahami dengan baik karena katanya tujuan mata pelajaran PJOK dan sudah menjadi sebagai acuan dalam pembelajaran yakni untuk mengembangkan potensi anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani baik secara mental, emosional, sosial, dan keterampilan. Nah di sini ya Kak Siti bilang pun di sini ya kita itu kan sebagai acuan ya untuk apa? Untuk kita mengembangkan itu. Kalau kita ada murid berarti ada anak kan, seperti potensi anak ya kan secara keseluruhan ya kan melalui kegiatan apa? Berarti kegiatan jasmani ya kan, kegiatannya jasmani itu seperti ya olahraga, seperti ya jasmani yang kegiatan fisik seperti itu baik secara mental yaitu baik secara mental, emosional, sosial, dan keterampilan. Oke, udah memahami semuanya ya Kak ya terkait dengan tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Oke, di sini kita diskusi lagi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kak? Nah, terkait dengan secara mental, emosional, sosial, dan keterampilan. Ya, tujuan-tujuan yang Kakak sudah tuliskan ini, apakah ini bisa dicapai dalam konteks kurikulum merdeka, Kak? Mangga boleh diketikkan lagi saja, nanti kita baca sama-sama. Oke. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Boleh diketikkan. Kak Fahri belum, Kak Rahman tidak. Semua percaya lain menurut saya. Bisa tercapai jika stakeholder sekolah saling mendukung. Oke. Terkait dengan Oke, yang lainnya boleh nanti kita diskusi dalam konteks formulir setiap tujuan bisa mungkin tercapai. Dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran yang seharusnya dapat dicapai meskipun memang sulit dan pelaksanaannya tetapi diupayakan harus tercapai, kata Kak Erik. Oke, boleh deh. Pengen tahu terkait dengan Kak Fahri, mangga Kak Fahri belum di sini? Mengapa belum, Kak? Kalau yang saya eling sendiri belum Pak.
belum mencapai ke tujuan-tujuan spesifik yang digambarkan. Seperti halnya tujuan akhir yang dirancangkan, merancang olahraga ini sebagai bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh seorang sepanjang hayatnya nanti gitu. Untuk tujuan akhir yang seperti itu, saya rasa belum bisa tercapai gitu. Paling ya hanya beberapa persen dari anak melakukan itu. Faktanya selama pengalaman saya mengajar, bahkan dari sisi mental, karakter, sikap itu belum bisa sepenuhnya. Padahal sebetulnya secara yang tadi diungkap, seluruh stakeholder di sekolah tuh sudah saling mendukung satu sama lain. Dari mulai rekan sejawat, fasilitas ya cukup memadai, tinggal kita bisa berimprovisasi dengan baik saja gitu. Hanya terkendala dari pribadi dan sumber daya siswanya memang yang berbeda-beda dan sulit sekali untuk dipahami. Begitu mungkin, Kak. Oke. Jadi memang cukup berat memahami karakter. Betul. Beberapa ya mungkin lebih dari 100 yang saya alami gitu. Dan dari tahun ke tahun belum bisa gitu, Kak. Hanya beberapa paling yang cukup menonjol perubahannya. Tapi selebihnya sih ya sama sih. Dengan dia, kan saya kebetulan pegang kelas 7 ya. Pegang kelas tingkatan kelas 7. Yang saya perhatikan tuh naik ke kelas 8 ya tetap aja karakternya seperti itu. Jadi memang karakter tuh bisa dibilang sudah mendarah daging. Bagaimana tidak hanya dukungan dari pihak sekolah, justru lingkungan yang paling kuat itu lingkungan dia ketika dia dihadapkan di masyarakat sesungguhnya gitu, Kak. Di lingkungan rumahnya. Seperti itu mengira. Iya, oke Kak, betul ya. Tadi terkait dengan mungkin karakter siswa yang memang kita tidak bisa rubah secara instan ya Kak ya. Apalagi memang mungkin inilah tantangan kita ya yang terkendala. Pembelajaran pun mungkin hanya 2 jam ya, 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran ya. 3 jam pelajaran di sekolah dan 1 minggu 1 kali ya, seperti itu. Mungkin tujuan ini pun sebetulnya mungkin kita bisa capai ya kan, dan mungkin juga inilah tantangan kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya Kak, dalam konteks kurikulum merdeka ini. Nah, di sini mungkin kata Kak Siti dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan tersebut bisa dicapai? Katanya jawabannya tentu bisa, yaitu tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan efektif bagi peserta didik melalui beberapa langkah, salah satunya melalui analisis kebutuhan, melalui identifikasi kebutuhan belajar siswa, dan menentukan tujuan tadi, afektif, sikap, dan keterampilan. Nah, menarik nih Kak. Boleh ceritakan pengalamannya Kak terkait dengan apa yang sudah diketik, Kak Siti, boleh? Ini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan itu bisa dicapai? Tentunya mungkin bisa ya, cuma mungkin ketercapaian pembelajarannya berapa persennya bisa tercapai tidak. Ini hanya konteks dari kurikulum merdekanya, belum dari ke konteks dalam proses pembelajarannya. Makanya saya menyoroti itu ya, bisa tercapai tadi dengan kebutuhan siswa terpenuhi, yang salah satunya dari tujuan pembelajarannya mungkin kebutuhan siswanya apa gitu ya. Terus setelah di konteks tersebut dalam proses pembelajaran ya kita apa berhasil tidaknya kan nanti dilihat dari hasil tes. Ya, jadi ini saya belum memandang ke dalam satu proses pembelajarannya, hanya dari memandang dari konteks kurikulumnya, dari tujuan-tujuan sikap, keterampilan maupun pengetahuan ya pasti bisa tercapai dari melalui itu. Bahkan mungkin langkah-langkahnya banyak ya. Ada mungkin implementasi kurikulum juga ya, termasuk mungkin yang kita laksanakan ini juga salah satu langkah untuk mencapai tujuan kurikulum. Ya, iya, betul, betul Kak. Ya pengembangan guru kan mungkin termasuk ke fasilitasnya, langkah-langkahnya banyak ya kayaknya ya.
baru Iya, dari langkah-langkah tersebut betul. mungkin ke dalam proses pembelajaran gitu. Jadi saya belum menyoroti ke proses pembelajarannya, jadi ke secara umumnya dulu gitu. Ya, kita ini secara umumnya ya Kak ya. Ya, Ya, ya. jadi secara umumnya kalau kata Kak Siti bilang ini ya mungkin ya pasti mungkin bisa tercapai asalkan itu tahapan-tahapan yang kita lakukan sudah sesuai ya kan Ya. tahapan-tahapannya, dan nanti hasilnya pun akan menentukan seperti itu apakah berhasil berapa persennya. Nah, itulah nanti di hasil akhirnya seperti itu ya Kak ya. Nah, Gitu maksudnya. betul. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi di sini. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, seperti itu ya Kak ya. Jadi kita CP-nya udah dapat semua kan ya Kak ya, yang 2024. Nah, itu kita udah ada CP-nya. Nah, kita langsung bisa menurunkannya lagi ke TP seperti itu ya, Kak. Nah, terus, di sini kita lihat lagi. Nah, sekarang itu apa namanya ya? Terkait dengan pembelajaran PKG ini, Kak ya, kita menggunakan sistemnya atau pendekatannya itu ya andragogi ya kakak-kakak sekalian, yaitu pendidikan yang orang dewasa seperti itu. Jadi lebih banyak kita berdiskusi, lebih banyak kita sharing Kak, seperti itu ya. Nah, sekalian bagaimana sih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran. Mangga ada yang mau yang mau diketikkan boleh langsung diketikkan, ada yang mau angkat tangan saja, raise hand, atau langsung open mic, langsung berbicara. Boleh, mangga. Ya, kita di sini di modul 1.5 ataupun nanti di pembelajaran yang lainnya, itu karena kita menggunakan pendekatannya menggunakan andragogi ya kakak-kakak sekalian, bukan pedagogi. Jadi andragogi itu ada pendidikan yang luar orang dewasa, jadi kita lebih banyak ke sharing nih pengalaman gitu kan, seperti itu. Mangga, bagaimana nih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Iya, mangga Kak Siti. Oke, mangga yang lainnya boleh terkait dengan bagaimana sih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Oke, mungkin kita ini udah. Ya, mangga gimana? Kak Fahri. Oh ya, angkat tangan nih. Kak Fahri boleh langsung. Dengan cara salah satunya dengan cara rajin melakukan refleksi, Kak. Karena kan di refleksi itu banyak tahapan-tahapannya gitu. Ada yang termasuknya evaluasi, nantinya analisis, deskripsi dan lain-lain gitu. Yang sudah dipahami sebelumnya gitu di modul
Ya, di modul nah, ya. salah satunya mungkin ya. Iya, betul Kak. Ya, terkait dengan di sini ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, ya mungkin itu salah satunya tadi Kak Fahri bilang, yaitu sering kita melakukan refleksi ketika di akhir pembelajaran, seperti itu. Ataupun ada satu hal terkait dengan pemanfaatan aset Kak, ya seperti itu ya, pemanfaatan aset seperti itu pun bisa menyasar ke tujuan pembelajaran. Ya Kak, oke. Kayak itu ya yang pastinya yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran itu yang paling relevan mungkin ya kita lebih ke sering melakukan refleksi ya Kak. Jadi anak-anak bisa menilai kita mengajarnya seperti apa, apakah sudah enjoy kah atau seperti apakah. Nanti kan dari refleksi tersebut ya kan dari refleksi tersebut kita bisa berpikir bisa gimana nih anak-anaknya banyaknya yang misalkan kita ketika refleksi kita lakukan berikan sticky note misalkan refleksi diberikan sticky note mereka mengisikannya banyaknya yang cemberut misalkan nggak ada yang senyum gitu kan. Nah, berarti kan ada yang kurang atau ada yang salah nih dalam pengajaran kita seperti apa dan itu pun kita harus bisa perbaiki seperti itu ya Kak terkait dengan menyasar tujuan pembelajaran. Kita sering-sering melakukan bentuk refleksi agar pengajaran yang kita lakukan itu ya sudah betul seperti itu ya Kak. Oke, terkait ini sudah memahami ya semua pastinya ya terkait dengan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Pasti Kak sekalian sudah memahami itu ya Kak. Oke. Nah, ini kata Kak Hadi, selain dengan refleksi pun, mungkin di sini lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang kita buat, kemudian memastikan fasilitas dan aset yang menunjang, dan sering melakukan refleksi. Nah, ya, udah di sini ya. Yang pastinya kita harus selalu upgrade juga ya, terkait dengan sudah merefleksi, mungkin apa sih yang kurang? Berarti kan di sini kita ketika sudah refleksi, ada misalnya yang kurangnya, oke gini. Berarti kalau misalnya pengajaran kita seperti itu, ya kan dan dinilai sama siswa itu agak kurang seperti itu mungkin kita dengan cara ya upgrade diri gitu kan lebih upgrade lagi dengan kita mengikuti zamannya gitu kan kita kan pasti tiap tahun zamannya berbeda-beda ya Kak ya dari mulai zaman kita seperti apa pengajarannya dari zaman sekarang seperti apa ya seperti itu Kak. Oke. Ya, udah paham semua ya terkait dengan ini pastinya yaitu dengan refleksi ya kan terus dengan upgrade diri pastinya ya dan pemanfaatan aset. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Jadi ada tiga tahap Kak terkait dengan backward design ini. Yang satu yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran ataukah kita tentukan nih tujuan pembelajarannya mau apa. Seperti itu, ya Kak. Jadi kita tentukan dulu goal settingnya dulu, ya goalnya dulu gitu kan. Tentukan nih goalnya mau seperti apa, ya kan. Terus setelah setelah goal settingnya atau tujuannya sudah ada, ya kita tentukan nilai metode penilaiannya mau seperti apa. Ya kan kalau backward itu seperti itu kan. Kita tentukan nih tujuannya mau apa nih anak itu. Misalkan di dalam permainan bola basket misalkan tujuannya di sini siswa bisa melakukan teknik chest pass misalkan. Terus menentukan nih metode penilaiannya mau seperti apa. Terus terakhir aja kita langsung merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya mau seperti apa. Itu terkait dengan backward design ya Kak. Oke, selanjutnya. Nah, pesan kunci dari backward design ini yaitu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menjelaskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, di sini ya Kak, jadi kembali lagi tadi di sini terkait dengan backward design itu, yang kita tentukan di awal itu, misalkan kita materi ini
tadi kan contohnya kayak basket atau sepak bola, kita tentukan dulu nih tujuan atau identifikasi dulu CP-nya dulu nih. Kan kita udah ada CP-nya nih terkait dengan permainan bola besar tuh CP-nya apa aja sih misalkan. Nah, kita identifikasi dulu, udah identifikasi pasti turun ke jadi tujuan pembelajaran ya Kak, seperti itu. Jadi tujuan dari CP ke TP dulu kan tujuan pembelajarannya apa. Dan setelah kita punya tujuan pembelajaran, ya kita langsung lah menentukan metode penilaian ya Kak ya. Metode penilaian mau seperti apa nih yang kita akan gunakan ya. Seperti itu. Terus yang terakhir, merencanakanlah pengalaman belajar atau strategi pembelajaran mau seperti apa terkait dengan tujuan yang seperti ini tuh, ya kan, tujuan yang seperti ini tuh kita penilaian mau seperti apa, terus pembelajarannya mau seperti apa sih. Nah, seperti itu terkait dengan proses backward design ini. Ya, di sini kan pesan kuncinya yaitu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke aktivitas 2. Ya, kakak sekalian. Oke, penyusunan program PJOK. Nah, di sini kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Ya, kakak sekalian, boleh dilihat di sini. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, ini pastinya salah. Oke, selanjutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah, Kak? Ya, betul atau salah? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya, salah atau betul? Ya, boleh. Kalau betul, jawab, boleh reaksinya jempol ke atas. Kalau salah, reaksinya jempol ke bawah. Mangga, direaksi aja. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah? Oke, Karadan betul katanya. Kak Ahmad, oke katanya. Ya, baru 2 yang menjawab. Kak Rahman betul, Kak Erik betul, Kak Bayu betul. Ya, ternyata jawabannya adalah salah ya, Kak. Nah, yang betul adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini ya Kak, terkait dengan kurikulum berbasis standar. Jadi standarnya ini ya Kak. Standarnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap seperti yang tadi kakak-kakak sudah ketikan di sini ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat itu penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan
visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Di sini dari Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 terkait dengan komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini untuk apa tahapannya seperti itu Kak ya. Oke, selanjutnya, nah di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Di sini ada jawabannya yaitu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kabar gembira untuk kakak-kakak semuanya dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak atau kakak-kakak ya, pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Oke, kita berbagi cerita ya kakak sekalian. Next. Nah, di sini kita lihat lagi bagaimana ya kakak-kakak sekalian selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oke, lagi ya. Saya bacakan lagi bagaimana kakak-kakak sekalian selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mangga Kak, boleh diketikkan di kolom chat. Ayo, mangga Kak. Mangga, boleh diketikkan di kolom chat. Boleh, mangga kakak sekalian. Ayo. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK? Sepengalaman kakak-kakak saja, Kak. Oke, selama ini saya hanya ya, Kak Fahri boleh langsung.
menjawab? Izin, kayak ini saya hanya sekedar ingin sharing sih sebetulnya. Ya, bercerita Karena aja nggak apa-apa, Kak. iya ya. Ya, barangkali salah mohon dibenarkan. Kalau memang ada kurang juga mohon kritik dan sarannya gitu. Jadi untuk semester ini saya mencoba, karena sebelumnya ya kayak cerita dulu sebelumnya, sebelum masuk ke tahun ajaran baru ini saya di sekolah mendapatkan workshop terkait pengembangan kurikulum pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu, Kak. Nah, di situ dikatakan bahwa sebetulnya tidak masalah kita menerapkan satu capaian pembelajaran, semisal contoh ya di semester ini kita hanya pilih satu materi pembelajaran gitu untuk capaiannya. Misal untuk bola besar gitu, bola besar karena kita terfokus hanya di satu materi tapi ingin lebih tuntas di satu materi itu. Nah, dari pemahaman itu saya berkesimpulan terus merancang program pembelajarannya di PJOK itu seperti ini, Kak. Jadi setiap siswa saya bebaskan untuk memilih apa yang jadi apa yang akan mereka kembangkan, keterampilan apa yang akan mereka kembangkan secara diri pribadi agar nantinya tuh membekas dan hasilnya tuh maksimal. Jadi itu program dilakukan selama 1 semester, dan ketika siswa sudah memilih materinya, semisal contoh beberapa siswa 5 atau sampai 10 orang memilih untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya di bola voli, materi bola voli. Nah, ke-10 siswa ini berusaha bertanggung jawab melakukannya itu selama 1 semester ini. Dengan catatan, pertama mereka harus merumuskan dulu apa yang jadi tujuannya, apa yang jadi target mereka selama 1 semester ini untuk pengembangan keterampilannya. Kemudian mereka juga menyusun materinya untuk nanti mereka presentasikan kepada temannya, baik itu dari sisi pengetahuan mereka terkait dengan bola voli, ada apa aja itu di materi bola voli, kemudian pengalaman belajar mereka selama mereka mengembangkan keterampilan di bola voli, dan juga hasil akhir mereka apakah sudah sesuai dengan target mereka atau belum. Nanti bentuknya mungkin di tes akhirnya berupa presentasi dan tes keterampilannya gitu. Nah, untuk penekanan sikapnya di mana? Ya saya berusaha menerapkan penerapan sikapnya sikapnya itu di rasa tanggung jawab mereka secara mandiri dan kelompok gitu. Yang nantinya kan mereka akan bersikap lebih sportif. Pertama, yang kedua tanggung jawab secara diri pribadi dan kelompok untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka pilih dan mereka tentukan tujuannya itu, targetnya itu akan seperti apa. Terus kemudian dari segi sportivitas tuh mereka kan akan saling ngebantu nanti satu sama lain terkait kesulitannya. Baik itu nanti mungkin penyelesaian merekanya gitu. Bertanyakah kepada atlet yang profesional atau melihat video dan sebagainya, atau bahkan mereka bertanya langsung terkait kesulitan yang mereka alami selama mereka menjalani atau mengemban tugas itu kepada guru langsung gitu. Tapi di sini justru masih mentok saya tuh. Dan sekarang juga kan sudah masuk ke pertengahan semester, kemarin saya dilema nanti di akhir semester tuh harus kayak gimana. Sedangkan secara administrasi itu pelaksanaan PAS ya. Ya, PAS. SAS ya, sumatif akhir semester tuh. Nah, saya harus membuatnya kayak gimana gitu. Sedangkan kan kalau soal itu bentuknya general, tidak bisa per individual gitu secara administratif. Nah, saya masih bingung gitu sampai sekarang. Jadi belum menemukan jalan keluarnya, masih mencari-cari aduh harus bagaimana nih nanti endingnya gitu. Betul. Gitu paling enggak. Iya, pengen Kak. sharing sedikit. Nah, ini pun bisa sebenarnya sharing antara semua guru PJOK ya, Kak. Terkait dengan yang saya pahami mungkin ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini kan ada 3 karakter ya, Kak ya.
terkait dengan yang pertama itu fleksibilitas pembelajarannya, pengembangan kompetensi dan karakternya, dan yang nomor satu itu fokus pada materi esensial. Mungkin di sini Kak Fahri ya di sini fokus pada materi esensial dan sama apa namanya ketiga karakter ini dicoba untuk bisa masuk ke anak-anak ya kayak. Nah seperti itu. Nah yang Kak Fahri bingungkan mungkin di akhir ya PAS ya. Ya betul itu. Ya, Karena harus general betul. soalnya. Ya kan yang kebingungan. Sebetulnya kalau misalnya saya pelajari terkait dengan kurikulum Merdeka ini, PAS untuk PJOK pun sebetulnya tidak usah tes tulis juga gitu. Praktek pun bisa kita ajukan saja ke kurikulum, ya udah praktek, berarti hasil prakteknya itu Kak, seperti itu. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka yang saya pahami gitu. Jadi kita minta ya udah terakhir hasil akhirnya ya udah praktek saja. Tadi kan praktek hasil dari mungkin kita ambilnya hanya satu bab itu kan. Nah, tapi satu bab itu permainan bola besar ada 3 ya kayak ada sepak bola, ada basket, ada voli. Apakah anak-anak mau milih voli saja atau misalkan ketiganya dipilih, ada yang memilih basket, ada yang memilih sepak bola, ada yang memilih voli Kak? Sejauh ini data yang kemarin saya terima tuh ada di bola besar terutama paling banyak sih memang. Di lengkap tuh di bola voli ada, di bola basketnya ada, di sepak bola ada, terutama di sepak bola pasti condong ke siswa laki-laki. Bahkan ada beberapa yang mungkin melihat peluang dan titik kemudahan gitu. Ada yang ngambil di atletik gitu. Atletik saya berikan ada nomor jalan sama nomor lari itu pilihannya. Lari kan ada jarak pendek, jarak menengah, sama jarak jauh gitu. Terus ada beberapa juga yang cari titik kemudahannya di mau di senam aja gitu. Mau di senam aja. Ada juga beberapa yang memang basicnya dia sudah ikut ekskul bela diri, jadi dia mau lanjutin, saya mau di bela diri aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Saya fasilitasi. Ya mungkin hasil akhirnya atau penilaiannya bisa dalam itu Kak, tadi kan bentuk presentasi kan, presentasi yang apa sih yang mereka dapatkan terkait dengan itu ya, gitu, nah mungkin kita nggak akan ada PAS terkait PAS tulis gitu karena ya mereka hasilnya yaitu PAS praktek itu, presentasi itu gitu. Mungkin kita bisa ajukan, sebenarnya saya pun kalau lihat dari membaca ya terkait dengan kurikulum Merdeka, yaitu terkait penilaian pun kita bisa meminta gitu kan. Dan saya pun kan ada guru penggerak juga kan di sekolah itu bertanya gitu kan, gimana nih kalau misalkan kayak gini, ya bisa gitu kan. Kalau misalkan terkait dengan penilaian, kita tidak usah kayak misalkan tes tulis di akhir kita PS. PJOK hanya praktek itu saja, anak-anak presentasi itu udah ada nilainya karena kan tidak ada KKM ya kayak untuk di ini itu kan ya kan. Nah itu terkait penilaian seperti itu ya. Mungkin saya harus bersama kurikulum juga ya terkait gitu sih. Soalnya dari tahun sebelumnya gitu, tahun ajaran sebelumnya itu selalu diminta memang syarat administrasi, mana soalnya, mana hasil analisis soalnya. Gitu. Jadi saya bingung gimana ya terus nentuinnya gimana nanti untuk PAS-nya, apakah memang dari segi administrasi harus itu ada SAS tertulis atau bagaimana? Ya memang saya juga belum berkoordinasi gitu Kak sama kurikulumnya. Iya, mungkin ini pengalaman saya saja, sama kita sharing aja ya pengalaman. Mungkin yang lainnya ada yang seperti itu nggak kakak-kakak yang lain? Sempat kemarin pun saya ngobrol sama, ini pengalaman aja ketika di satuan pendidikan saya dengan teman saya guru PJOK, kan beliau guru PJOK beliau udah udah CGP juga, udah GP juga, guru penggerak juga. Itu Pak, kita STS kita mah kita ini aja kita praktek aja karena kan kita bisa milih kan mau praktek atau mau tulis gitu kan, kita bisa milih praktek ya kan. Nah mungkin nah untuk tahun ini atau untuk STS ini saya masih tulis nih sama rekan saya. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan lebih di PAS itu bisa katanya mengajukan untuk ya asal kita tahu nih administrasinya seperti apa dan nanti hasil akhirnya seperti apa dijelaskan ke bagian kurikulum. Seperti itu sih kalau misalkan saya sharing dengan guru penggerak ya kan, sama guru penggerak, walaupun saya belum guru penggerak gitu kan, saya sharing juga dengan beliau
ya seperti itu gitu tanggapannya. Nah, mungkin dari yang lain, apakah di sini ada yang sudah guru penggerak? Ya, mangga Kak Fahri boleh langsung aja. Kak Fuad itu kebetulan kayaknya. Ya Kak Rahman ya, Kak Rahman ya udah guru penggerak mungkin ya. Bukan Kak, Kayaknya mau itu mau menanggapi, mau Oke, sharing juga. Ya, mangga. Sekarang itu guru penggerak. Cuma kebetulan pas yang mengajukan tadi pernyataan guru penggerak, sebetulnya saya bukan guru penggerak, dan saya mulai aktif belajar di pengembangan tuh ya baru di PKG PJOK gitu. Nah, kalau pengalaman saya yang akan saya bagi ke fasilitator mungkin dan kepada rekan-rekan lain, mungkin tadi mungkin kalau seyogyanya gitu ya, sebaiknya itu emang seperti pilihan untuk penilaian pengetahuan itu sepenuhnya diberikan kewenangan kepada guru PJOK, tapi kenyataannya itu di satuan pendidikan saya itu tidak diberi kewenangan seperti itu. Jadi tetap diberi diberi aturan mengenai penilaian STS dan semacamnya. Nah, yang baru saja dilakukan kemarin STS itu, jadi sekolah itu di sini hanya kepala sekolah dan wakasek kurikulumnya mungkin menentukan. Jadi untuk penilaian pengetahuan itu semua berbentuk soal, sama seperti pelajaran-pelajaran lain seperti itu. Karena secara administratif untuk melengkapi mungkin soalnya, mungkin analisis soalnya, kisi-kisi dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi keberatan saya tuh ya mungkin dari kurikulum pusatnya juga mungkin ya. Jadi untuk ketentuan soalnya juga lumayan sulit gitu untuk anak ataupun untuk kitanya sebagai guru olahraga, apalagi di sekolah dasar gitu, apalagi di yang paling dasar di level bawah seperti kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, itu ada ketentuan untuk soal STS ataupun asesmen yang lain itu harus memenuhi persyaratan seperti harus ada yang mengandung numerasi, literasi, dan lain sebagainya. Bayangkan saja untuk literasi saja, anak kelas 1 nggak semuanya bisa membaca. Yang sudah bisa membaca aja untuk memahaminya aja susah. Tapi kita dituntut untuk memberi soal yang panjang, semacam soal cerita, dan jawaban yang panjang. Jadi dengan tujuan supaya anak itu membaca katanya. Tapi kenyataannya ya nilainya malah hancur seperti itu. Apalagi di satuan pendidikan saya itu yang berbasis Islam, IT, Islam terpadu, dituntut juga di luar kurikulum nasional, yaitu harus mengandung nilai-nilai atau soal-soal yang berkaitan dengan ukhrawi atau dengan keislaman. Semacam harus ada dalilnya atau harus hadisnya ada ya. Iya, seperti itu. Nah, itu luar biasa. Jadi 2 minggu bahkan 3 minggu sebelum melakukan asesmen itu udah pusing luar biasa untuk menyiapkan soal. Betul. Makanya untuk untuk tadi untuk merancang dalam pengembangan kurikulum itu, yaitu kadang untuk hal-hal yang seperti itulah, seperti administratif yang seperti itu udah lumayan menyita pikiran. Mungkin seperti itu Kak pengalaman saya. Iya, betul, Kak.
pengalaman yang luar biasa beratnya. Sedangkan tadi ya tujuan sebetulnya PJOK itu anak supaya bisa gerak secara jasmani sepanjang hayat gitu, tapi ya itu dituntut macam-macam di luar aktivitas jasmaninya gitu. Iya, betul Kak. Ya Nah, mungkin itulah seperti itu Kak pengalaman saya. Mudah-mudahan ya nanti kakak fasilitator bisa memberikan pencerahan lah harus seperti apa gitu. Kebetulan saya kalau di sekolah itu lebih dominan memang kepala sekolah gitu. Apalagi ada pihak yayasan juga yang punya kewenangan gitu dan yang punya istilahnya kekuasaan lah di situ. Selain ada aturan dari dinas, kalau ada di juga swasta yayasan itu ya. ada aturan turunannya juga dari yayasan. Iya, Jadi pasti seperti Kak. itu Kak. Ya sebetulnya di saya pun seperti itu Kak, ada aturan yang dari ketua yayasan gitu kan, ada aturan yang dari unitnya masing-masing gitu kan. Nah, namun sebetulnya ya kalau misalkan inilah ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini pun sebetulnya belum sampai nih ke stakeholder ya kan. Kita sebetulnya kalau bisa saya pahami gitu kan, yang saya baca gitu kan terkait dengan kurikulum Merdeka, terus saya diskusi dengan guru penggerak, gimana sih guru penggerak teh kayak gimana, oh kayak gini. Ya itu kalau misalkan yang saya sudah baca, jadi PJOK itu boleh gitu terkait dengan penilaian atau asesmen itu dengan ya udah dengan mengambil praktek pun itu cukup. Kalau misalnya pengetahuannya kita ambil pada saat formatif gitu kan, pada saat pembelajaran seperti itu kan, terus pada ulangan harian seperti itu ya Kak ya. Nah ya itulah mungkin kembali lagi dari gimana untuk stakeholdernya Kak terkait itu ya, mungkin kita harus bisa meyakinkan ya. Gimana Kak Rahman, boleh mengatakan? Ya Kak, terkait tadi yang disampaikan Kak fasilitator bahwa guru PJOK itu bisa menentukan gitu. Kalau misalnya memang ada semacam landasannya gitu Kak, kalau bisa sih dikirim gitu biar Oke. Nanti saya debat dengan kepala sekolah tuh. Iya, Bang. Nanti saya coba. Ya sebetulnya saya tuh di sekolah tuh seperti kayak terintimidasi gitu. Karena kan emang paling minor ya di sekolah betul, guru PJOK itu guru cuma 1 gitu. Sedangkan guru rombel, guru kelas ada 4 gitu. Satu rombelnya itu. Kalau PJOK 1 emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau ada semacam landasan yang kuat, mungkin nanti saya coba akan mendebat gitu bahwa PJOK itu ya jangan disamakan dengan pelajaran lain seperti itu. Iya. Ya paling nanti saya coba kirimkan ya kayak terkait dengan itu. Nanti untuk panduannya nanti saya mintakan ke ke guru penggerak. Di saya ada guru penggerak, nanti saya coba informasikan. Atau enggak di satuan pendidik Kakak ada guru penggerak, boleh diskusi gitu Kak, terkait dengan ada nggak guru penggerak? Mungkin kepala sekolahnya juga sudah ini guru penggerak, tapi guru penggerak. Iya nggak tahu nih saya. Oke. Ya emang belum tahu nanti saya atau emang nggak mau tahu gitu. Gitu. Ya biasanya sih kalau misalnya di yayasan itu ada tuntutan juga dari yayasan Kak. Ya mungkin seperti itu ya. Di saya pun sama gitu terkait dengan RPP itu ya kan, atau modul ajar itu harus ada integrasi ke dalam Al-Qur'an. Jadi yang tadinya RPP PJOK itu ada kayak hadisnya, kayak misalnya Al-Qur'annya ayat berapa, seperti harus dimasukkan seperti itu Kak. Kalau di saya di Al-Muhajirin ya seperti itu. Mungkin untuk satuan pendidikan yang Islam terpadu atau ya Islam mungkin pasti banyaknya seperti itu ya kayak ya itulah, mungkin kita harus lebih, nantilah saya kirimkan juga untuk yang terkait dengan tadi untuk penilaian ya kayak nanti saya kirimkan juga ke Kakak. Itu aja mungkin karena waktu sudah 7.49, kita maju dulu aja ya kayak. Oke, nanti kita lanjutkan, boleh secara pribadi atau apa. Terima kasih Kak. Iya, oke. Oke, nanti kita diskusi lagi bisa, atau enggak nanti pas saat tatap muka ya Kak ya. Biar lebih ini.
Oke, selanjutnya kita lewat aja kayak mungkin ya yang ini ya. Kita masuk ke ini aja. Karena waktu pun takutnya jadi lebih malam. Udah habis takutnya. Harusnya udah habis. Oke, kita lanjutkan ke 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu satu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Nah, ini terkait dengan 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Terus, nah ini aktivitas 3 ya, sebenarnya kita tadi ada di aktivitas. Ya, kita percepat aja mungkin ya Kak, terkait dengan aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Mangga Kak, kata kunci apa nih yang selalu kita bahas? Boleh diketikkan di kolom komentar. Yang sering kita bahas nih, apa sih dari modul 1, modul 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, sampai 1, 5 ini. Yang kita bahas apa sih Kak? Kata kuncinya. Mangga boleh di kolom chat saja Kak. Di kolom chat. Ya, menurut kakak, kata kunci apa sih yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini? Tadi, mangga Kak. Belum ada yang mengetik nih. Mengembangkan kurikulum PJOK. Mangga ada pengembangan kurikulum dan tujuan pembelajaran PJOK, ya, diferensiasi pembelajaran, ya, kata Kak Fahri, yang mungkin kata kuncinya, oke, pastinya diferensiasi, terus tadi kata Kak Siti, itu apa, Kak Hadi siswa dan peserta didik, ya refleksi, ya pengembangan kurikulum dan tujuan pembelajaran, nah itu ya yang sering-sering kita bahas ya, terkait dengan kurikulum PJK ini. Yang pastinya ada ya, yang kita sudah sering tadi bacakan, bagaimana refleksi, terus siswa atau peserta didik, atau kita pembelajaran apa namanya, yang berpusat pada peserta didik, ya kan, terkait dengan asesmen, ya kan tadi yang Kak Rahman, Kak Fahri ya, oke, dan mungkin siapa nih, Kak Ibrahim juga ya, seperti itu ya, terkait dengan asesmen yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Oke, itu kata kuncinya. Selanjutnya, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka? Fokus ya. Ya, kurikulum Merdeka itu pastinya fokus pada tadi ya, pada materi esensial.
ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Terus yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, ini termasuk 3 karakter ya, Kak. 3 karakter kurikulum merdeka, yaitu yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Nah, di sini pun sebetulnya dari kata ini pun, fleksibilitas pembelajaran, Kak, itu terkait dengan penilaian di sini, Kak. Kalau misalnya saya pahami itu di sini, ya. Mungkin dari pembelajaran itu kan dari mulai apa penilaiannya, rancangannya, ya kan, strateginya, itu kan disesuaikan kan, ya seperti itu. Makanya kita kalau misalkan menyesuaikan dengan yang kita punya, mungkin kita bisa punya data, ya itulah yang kita bisa perjuangkan, Kak, seperti itu. Ya, tapi ya itulah karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat mungkin ya, atau karakteristik satuan pendidikan dan mungkin bisa dibilang ya stakeholder kitanya ya, kalau misalkan belum paham mungkin ya agak sulit juga gitu kan. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini kata Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya, sebetulnya dari kodrat anak-anak itu udah mempunyai kodratnya masing-masing ya, Kak. Semuanya yang kodratnya mungkin keterampilannya dia atau misalkan dia mempunyai kecerdasan kinestetik ya kan, ada yang mempunyai kecerdasan visual, itu udah mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, kita mungkin sebagai guru itu hanya menjadi fasilitator atau menuntun di sini. Kata Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mungkin yang tadi Kak Fahri bilang ya dari semester 1 sudah menggunakan seperti itu ya, itulah mungkin ada kodratnya anak-anak yang suka voli, ada anak-anak yang suka apa namanya sepak bola ya ataupun bela diri. Nah, itulah mungkin kita di sini sebagai fasilitator. Nah, Kak Fahri itu udah menjadi fasilitatornya gitu kan. Nah, mungkin nanti hasil akhirnya seperti apa? Ya itu gitu. Targetannya kan kita goal settingnya atau goalnya itu 6 bulan kan, 1 semester gitu kan. Nah, nanti pada saat akhirnya mereka bisa nggak gitu kan menjelaskan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapat, ya kan? Seperti itu. Itu justru lebih bermakna, ya Kak, terkait dengan itu. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari kurikulum Merdeka itu seperti itu, ya Kak. Terkait dengan emosionalnya nanti seperti apa, mentalnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, yang mereka mungkin bisa cari sendiri itu kan literasi fisik gitu kan, literasi terkait dengan pengetahuan, mereka mencari ke sumber-sumbernya, tadi kata Kak Fahri bilang langsung ke atletnya ya kan, langsung ke pelatihnya, mungkin seperti itu bisa lebih bermakna gitu kan, karena mereka langsung gitu kan. Nah, ini pun di sini kata Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya Kak. Nah, kakak-kakak sekalian, mungkin kita lanjut saja ya pada akhir sesi kita hari ini. Kakak-kakak, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Mungkin ada tanggapan, mungkin ada yang mau bertanggapi seperti apa?
Kalau tidak ada yang ingin menanggapi, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mungkin sedikit informasi ya kakak sekalian terkait nanti kita tatap maya. Insya Allah untuk tatap maya itu, tatap muka atau luring itu insya Allah kita dilaksanakan di tanggal 27 Oktober. Kalau nggak salah 27 Oktober. Kalau misalkan yang gelombang 1 tanggal hari Minggu ini nih, tanggal 13 Oktober yang gelombang 1. Nah, kita gelombang 2 itu di 27 Oktober. Pokoknya 1 minggu. Harap bisa dipersiapkan kakak sekalian terkait dengan waktunya. Karena untuk penilaian memang lebih banyak untuk penilaian itu di tatap muka ya, 60% seperti itu kakak sekalian. Nah, jadi untuk tempatnya mungkin untuk sementara yang tadinya ini untuk sementara di SDN Ciwangi, kalau nggak salah di SDN Ciwangi itu untuk tempatnya. Nah, nanti saya akan kirimkan list ya kakak sekalian. Mungkin nanti saya minta listnya yang lebih dari 2 jam kakak, perjalanan 2 jam ke SDN Ciwangi siapa aja, nanti boleh nanti dikirimkan listnya. Ya, seperti itu kakak sekalian. Yang lebih dari 2 jam mungkin misalkan ada yang di Cikalong rumahnya, ya seperti itu ya Kak. Atau ada yang di Maniis, ya kan, seperti itu. Mangga nanti boleh disertakan ya Kak, nanti di list di grup, biar saya nanti laporkan ke dinas seperti itu. Untuk terkait, kayaknya ada transport Kak, seperti itu ya Kak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kakak sekalian? Izin Kak, untuk Ya. video pembelajaran kebetulan tadi sudah sempat membuat dengan Betul. yang gelombang 1 itu Kayusman. Oh iya, keren. Tapi saya pakai metode pembelajarannya berbasis ceramah karena kan mengingat kriteria awalnya itu ada pembuka, inti sama penutup. Jadi tidak memperlihatkan metode pembelajaran yang barusan saya diskusikan gitu. Oh, yang apa-apa Kak. Sebetulnya untuk video pembelajaran itu nanti untuk kakak-kakak analisis pada saat tatap muka. Nanti ada format analisisnya. Jadi ketika kakak melihat video pembelajaran yang kakak sudah buat, apa sih nanti lebihnya apa, misalkan kurangnya apa. Nah, itu kan seperti itu. Ibaratnya kita merefleksi lah. Nanti merefleksi seperti itu. Ya, gimana Kak Siti? Ya, untuk video pembelajaran, misalkan tidak yang terbaru, apa video pembelajaran yang lama bisa dipergunakan? Tidak boleh? Yang lama, kalau misalnya 30 menit, boleh deh Kak, digunakan yang itu. Ya, takutnya tidak sempat membuat video. Gitu. Iya. Yang penting 30 menit aja Kak. Itu aja intinya 30 menit. Oke. Ya, makasih. Iya, mangga yang lainnya. Ya, kalau gimana Kak Ibrahim? Untuk surat mungkin kan perlu dispensasi mungkin ke sekolah. Ya, nanti untuk surat ya nanti ada untuk surat luring pasti ada Kak. Nanti dikirimkan. Siap. Atur nuhun. Iya, mangga Kak. Oh iya, satu lagi Kak sekalian. Luring kira-kira sampai sore tidak Kak? Kalau luring tuh pasti sampai sore Kak, sampai jam 4 sore Kak. Oh ya, berarti mengkondisikan di klub gitu. Jam 4 sore sih, sampai jam 4 sore. Maksimal ya kalau kegiatan dilihat kegiatan yang gelombang 1 itu kan kopi break, kita tuh kopi break dulu pas sholat asar kalau nggak salah ya. Setelah sholat asar kita masuk lagi, itu hanya refleksi saja sebentar. Nah, perkiraan jam maksimal jam 4 lah. Jam 4 kita udah beres, ya kan. Kalau misalkan yang mengacu ke waktu dulu saya, mungkin itu sampai jam 5:30 gitu. Kalau yang sekarang lebih di ini jadi jam 4. Ya, bahkan kalau misalkan nanti kita lihat situasi, bahkan bisa lebih cepat seperti itu, Kak. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, itu aja. Itu kalau Esta tolong itu cuti dulu. Cuti dulu. Sebenarnya kalau misalkan izin mah kan dari awal yang izin kepala sekolah udah ada kayak. Tapi nanti ada surat lagi nanti ada untuk luring, insya Allah seperti itu. Oke, itu aja Kak. Nggak ada yang ditanyakan lagi?
Siap, sudah cukup Pak. Terima kasih. Oke, kalau misalnya sudah cukup, mungkin kita foto dulu ya kakak sekalian. Boleh melihat ke kameranya, bergaya dengan gaya terbaiknya. Siap, 1, 2, senyum, 3. Oke, sip. Saya set dulu. Biasa Kak Bayu, perjalanan 2,5 jam. Nah, pakai mah 2,5 jam Kak Bayunya. Oke, saya save dulu bentar. Pertemuan 7 ya. Puntennya Kak Rahmat, Kak Lesta kondisikan hal kelebar. Punten. Aman. Aman. Oke. Di kamar daring. Ya Kak Rahman di renang ya kayaknya. Mohon Kak. Wah dia tak aduh. Asistennya cuti loh. Ya mungkin kita akhiri dulu ya kakak sekalian. Alhamdulillah sudah 2 JP kita lalui, bahkan lebih ya, udah jam 9:05. Terima kasih kakak yang sudah hadir sepenuhnya sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya kakak sekalian, dan mungkin nanti pada saat learning kita diberikan kelancaran juga, dan pastinya kita diberikan kelancaran sampai nanti mengakhiri kegiatan PKG ini, dan ilmu yang kita sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wilujeng istirahat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo mangga wilujeng istirahat. Lumayan lami kayak pendak di Kamis. Tatapnya Kamis payun deh. Oh Kamis payun. Asinkron harus diisi juga ya? Mohon. Asinkron mah tetap maju. Asinkron mah. Oh kakangnya no iya hiji opat nebe kumaha teh Pak? Mangga. Kumaha. Kayak kenapa? Anu hiji Salam Pang. Kayak kenapa? Kumaha? Kadang anu hiji titik opat B kumaha teh Pak dalam kerjaan anak. Opat berapa? Opat B. Oke, kenapa ditinggal? Karena ya soal nakak eta. Ya. Tapi cek. Mungkin di list we Kak. Oh, di list nya anu atas atau acannya. Oh, mungkin di listkan. Siap, mungkin di listkan. Itu tugas-tugas itu ada yang dipilih juga ya Kak ya? Jadi nggak semua atau gimana ya? Mohon kan sebetulnya bisa dilihat dari rubriknya Kak, kan ada rubriknya kan. Kalau misalkan rubriknya cukup hanya 1 ya udah 1 gitu kan. Kalau misalkan harus 3 ya 3 diisikan seperti itu kan. Jadi menyesuaikan dengan rubriknya yang ada. Jadi gitu Kak. Kalau misalkan tugas-tugasnya kan biasanya udah template-nya udah ada. Tinggal kita isikan sesuai rubrik. Kalau misalkan harus isi 3 ya 3. Kalau misalkan mau pilih salah satu ya pilih salah satu. Gitu. Takutnya mengurangi itu. Takutnya mengurangi nilai kalau dikerja itu. Tapi sesuai rubrik itu memang betul ya dipilih ya betul. Iya, yang penting mah udah sesuai rubrik aja. Gitu. Kalau misalnya udah sesuai rubrik ya udah gitu.